بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem saraf. Pertama, kita akan mempelajari tentang mekanisme gerak sadar dan gerak refleks. Coba lihat gambar berikut. Jika kalian tidak sengaja menyentuh panci yang panas, pasti kalian akan refleks mengangkat tangan kalian, kan? Bagaimana mekanisme gerak refleks tersebut? Mari kita pelajari. Perjalanan impuls sampai terjadinya gerak adalah sebagai berikut. Jika gerak itu gerakan sadar, maka rangsangan akan menuju reseptor, kemudian ke neuron sensori, baru ke pusat saraf atau otak untuk diolah, lalu dilanjutkan ke neuron motorik dan efektor, lalu terjadilah gerak. Misalnya ketika kita menendang bola, pasti kita melakukannya dengan sadar, kan? Yang kedua adalah gerak refleks. Nah, gerakan ini dimulai dengan adanya rangsangan menuju reseptor, kemudian ke neuron sensori, lalu ke pusat saraf, otak atau sumsum tulang belakang tanpa diolah, kemudian ke konektor, neuron motorik, efektor, dan terjadinya gerak. Misalnya, refleks ketika kita menangkis bola atau menghindari bola yang menuju ke arah kita. Itu pasti kita akan refleks menjauh atau menangkis atau menghindari bola tersebut. Kemudian, pengaruh narkoba pada sistem saraf. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang mengkonsumsi narkoba atau zat adiktif lainnya, itu akan mempengaruhi sistem saraf. Apa saja narkoba itu? Nah, beberapa narkoba yang sering disalahgunakan adalah pertama, alkohol. Alkohol ini dapat memberikan efek rasa senang dan bergairah atau stimulan. Yang kedua adalah valium dan barbiturat sebagai zat sedatif atau penenang dengan menurunkan aktivitas otak. Ketiga, ada kokain sebagai stimulus atau memberikan rasa tidak mengantuk dan prima. Biasanya digunakan untuk doping, ya. Kemudian ada ganja atau marijuana, kemudian pil ekstasi dan sabu. Dia menyebabkan halusinasi. Pasti kalian sudah tahu, kan, jika ganja berbentuk daun yang kering, kemudian ekstasi berbentuk pil, sedangkan sabu berbentuk serbuk. Terakhir ada candu atau opium, morfin, dan kokain memberi efek penahan rasa sakit. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba mengakibatkan adiksi atau ketergantungan, hilangnya koordinasi tubuh dan kemampuan gerak, denyut jantung melemah, kerusakan pada alat respirasi, alat peredaran darah, dan hati. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut, ya. Terakhir, gangguan dan penyakit pada sistem saraf. Ada apa saja gangguan dan penyakit pada sistem saraf? Di antaranya yang pertama adalah epilepsi. Epilepsi merupakan kelainan neuron di otak sehingga tubuh tidak dapat merespon rangsangan dan kontraksi otot menjadi tidak terkendali. Biasanya penderita epilepsi akan kejang-kejang dan itu tidak disadari, ya. Kemudian ada neuritis.
Neuritis adalah iritasi pada neuron karena infeksi, kekurangan vitamin, dan keracunan obat-obatan. Terakhir, ada Alzheimer, merupakan penyakit akibat berkurangnya kemampuan mengingat, atau kita kenal dengan istilah pikun. Nah, terutama terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem saraf. Untuk pekan depan, pada pelajaran biologi, kita akan mengadakan Pekan Kreasi Ramadan. Nah, ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Untuk akhwat, Umu akan mengadakan lomba membuat takjil, sedangkan untuk ikhwan adalah lomba membuat kaligrafi dengan tema Marhaban ya Ramadan. Ada hadiah menarik untuk satu pemenang di masing-masing kelas ya. Kemudian kegiatan ini juga masuk ke dalam nilai seni budaya dan prakarya. Pekan depan biologi akan ada di hari Rabu ya. Insya Allah. Umu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.